COVID itu nyata, Bu Anti. COVID nyata ya? Bukan COVID hal yang dibuat-buat, ya, itu merupakan yang nyata. Kami di RSUD banyak sekali menangani pasien-pasien COVID-19 dan memang tingkat keberhasilan kesembuhannya tergantung dari penyakit komorbid yang dimiliki dari pasien tersebut. Betul. Ya, jadi itu merupakan suatu penyakit yang nyata, maka kita berjuang bersama untuk membasmi penyakit tersebut. Layanan terbaik dan paripurna yang nyaman, terjangkau, terpercaya, sumber daya profesional, tanpa lelah mewujudkan tata kelola yang berkualitas. RSUD Kota Tangerang menjadi pilihan untuk kesehatan, layanan terbaik dan paripurna yang nyaman, terjangkau, terpercaya. Menurut saya, arti pahlawan di masa pandemi COVID-19 ini adalah seseorang yang dapat berjuang di tengah kesehatannya dan tetap ikut melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang paling utama adalah tenaga medis yang selalu siap sedia untuk mengobati, menyembuhkan tanpa kenal lelah. Lalu TNI dan Polri, juga para guru yang selalu senantiasa mendampingi para siswa yang harus menjalani belajar dari rumah. Menurut saya, predikat pahlawan yang sangat tepat di masa-masa pandemi COVID-19 ini itu kita berikan kepada para petugas medis maupun non-medis. Kenapa? Karena mereka itu adalah gugus depan dari setiap penanganan maupun penanggulangan dari pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 itu sendiri, tanpa pernah mereka memikirkan bahayanya kepada diri mereka masing-masing. Mereka melakukan itu semua semata-mata hanya pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Pahlawan COVID adalah setiap orang yang mematuhi segala protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Orang-orang yang mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker agar melindungi dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain demi memutus rantai penularan COVID-19. Semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19, terutama tenaga medis di garda depan, semua pihak yang mematuhi protokol kesehatan. Pahlawan COVID-19 di masa pandemi ini adalah para dokter, perawat, dan tenaga non-kesehatan yang ada di rumah sakit, baik puskesmas dan lingkungan. Juga salah satunya juga media merupakan pahlawan informasi bagi kita semua, di mana mereka bisa memberikan informasi secara luas kepada seluruh, terutama di Indonesia, juga bisa memberikan informasi bagaimana pencegahannya terhadap masyarakat secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat RSUD Kota Tangerang? Hari ini dalam memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional ke-56
RSUD Kota Tangerang menyelenggarakan acara podcast dengan bertema Bersama Kita Bisa Jadi Pahlawan di Masa Pandemi COVID-19. Mari kita satukan tekad menuju Indonesia Sehat. Hari ini sudah hadir di hadapan kita semua. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kota Tangerang. Beliau adalah Dr. Yusuf Alfian Giovanni. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aduh, luar biasa sehat selalu ya dok ya. Amin. Iya dokter. Hari ini kita akan discuss terkait Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional ya dokter ya. Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Dokter, ini untuk kita informasikan kepada sahabat sehat RSUD Kota Tangerang. Podcast hari ini dokter akan kita berikan giveaway bagi teman-teman yang mengikuti IG-nya kita, Instagram-nya kita di @RSUD Kota Tangerang. Nah, untuk mengetahui apa saja sih teman-teman tata caranya nanti juga ada di link Instagramnya RSUD Kota Tangerang dan YouTube channel RSUD Kota Tangerang. Jangan lupa di follow dan di subscribe ya. Nah, oke dokter, kita masuk ke ini ya dok, ke materi nih dok. Dok, menurut dokter nih di era pandemi COVID-19 seperti ini dok, siapa sih dok pahlawan yang menurut dokter sesuai dengan keadaan kita saat ini dok? Ya, kalau menurut saya dan mungkin hampir semua orang juga pasti akan berpandangan yang sama. Seluruh lapisan masyarakat, komponen pemerintah dan juga dokter dan para medis itu merupakan suatu pahlawan untuk memperjuangkan dan berkorban demi keselamatan dari masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Dari serangan penyakit infeksi COVID-19. Dan itu saya rasa tanpa berjuang bersama dari seluruh komponen tersebut, mungkin kita akan gagal dalam berjuang melawan virus COVID tersebut. Yes, betul dok. Jadi memang dibutuhkan kebersamaan ya dok ya, betul, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya dok. Nah dokter, kalau kita lihat fenomena yang terjadi ya dok di masyarakat terkait beberapa ada stigma ya dok, stigma terhadap para medis, para pekerja di rumah sakit ya dok. Beberapa rekan medis kita, bukan kita maksudnya rekan medis yang ada di Indonesia mendapatkan stigma negatif ya dok, dikhawatirkan membawa virus tersebut. Apakah penularannya memang seperti itu dok? Ya, sebenarnya sih kita tidak perlu stigma ya terhadap masyarakat atau terhadap tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 ini. Sebenarnya penularan itu tidak semudah yang kita bayangkan, asal kita tetap melaksanakan protokol 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu tidak akan menjadi masalah. Kita memang harus memperjuangkan keselamatan dan kita harus membenci virus tetapi tidak membenci orangnya. Dan makanya kita perlu berjuang bersama untuk melaksanakan pembasmian virus 19 tersebut, COVID-19 tersebut. Iya. Jadi memang yang harus kita lakukan bukan menstigma orang yang terkena COVID-19 ya dok ya, tapi justru memang kita memberikan support. Betul. Nah, apalagi teman-teman tenaga medis yang memang berjuang untuk melawan atau memerangi pandemi COVID ini. Nah, kalau itu dok, bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dok di RSUD Kota Tangerang, apakah ada perbedaan dalam pelayanan, misalnya harus datang ke poli tertentu atau dengan persyaratan tertentu dok? Oh iya, untuk pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 kan memang ada beberapa ada dia sebagai suspek, sebagai probable atau dia terkonfirmasi. Kalau misalkan pasien-pasien tersebut kita sudah membentuk suatu unit khusus, kalau kita sebutnya sebagai poli-ILI ya. ILI itu singkatan dari influenza like illness ya. Jadi kita khusus untuk menangani pasien-pasien yang terduga COVID-19.
Nah, dan di situ juga tempatnya terpisah dari poli-poli yang ada di RSUD Kota Tangerang. Itu kita laksanakan dari pagi sampai jam kerja. Di luar itu masyarakat bisa datang ke IGD-nya, karena nanti kita ada unit triase khusus untuk memilah apakah pasien tersebut pasien yang terinfeksi virus COVID-19 atau seperti itu. Baik dok, jadi memang kalau misalnya di Poli Ili itu seperti rawat jalannya ya dok ya. Nanti apabila Poli Ili sudah tutup bisa masuk melalui IGD. Betul. Nanti akan ditriase di IGD atau dilakukan tata laksana ya dok. Betul. Sesuai dengan screening ya dok. Nah ini dok, kalau kita bicara tentang COVID-19, tentunya pasti tenaga medis maupun non medis yang bekerja di rumah sakit mengalami perubahan siklus jam bekerja ya dok ya. Kadang-kadang kita juga tahu betul bahwa sangat sulit untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup ya dok ya, karena memang harus standby ya dok. Nah ini dok, adakah mempengaruhi dari kinerjanya teman-teman di lapangan atau ada perbedaan nggak dok dari masa pandemi COVID ini dengan sebelumnya? Kalau dibilang perbedaan, mungkin secara umum tidak terlalu berbeda ya, karena kita menganggapnya baik pasien yang terinfeksi virus COVID-19 maupun yang bukan sama-sama pasien yang harus ditangani. Namun memang ada perbedaan dalam teknis pelaksanaannya. Karena kalau yang pasien-pasien yang dirawat oleh perawat kita, khusus pasien COVID-19 itu mereka menggunakan APD khusus ya untuk menangani pasien COVID-19. Sedangkan kalau yang pasien non COVID kita tangani juga, namun APD-nya tidak selengkap untuk perawat yang menangani pasien COVID-19. Memang sesuai dengan kriteria ya dok ya. Sesuai dengan kriteria, secara psikologis juga mungkin awal-awal memang mengalami sedikit adaptasi lah ya, sedikit adaptasi ya. Dan memang pasti semua orang akan mengalami ketakutan ataupun mengalami kecemasan ya. Karena COVID-19 ini kan belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, gejalanya juga samar, dan kita juga tidak bisa membedakan di saat itu pasien tersebut belum bergejala tapi sudah mengandung virus, itu kan juga sangat beresiko. Jadi makanya di awal-awal memang kita sedikit mengalami sedikit goncangan kepada nakes-nakes kita, namun dengan adanya peran serta dari seluruh komponen yang ada di rumah sakit, terutama dari komite PPI-nya, terus ada komite keperawatan, komite medik, akhirnya kita bisa sama-sama terbentuklah suatu pemahaman yang komprehensif tentang virus COVID-19 tersebut. Karena memang ternyata tidak semudah yang kita bayangkan dan juga tidak bisa kita remehkan virus tersebut. Makanya dengan sama-sama berjuang dari seluruh komponen tersebut, kita sampai saat ini masih bisa atau masih terus berjuang melawan COVID-19 tersebut gitu. Luar biasa ini juga ya dok. Berarti semua tenaga kesehatan di RSUD Tangerang, RSUD Kota Tangerang tetap siap melayani ya dok ya. Tetap siap, tetap yang terbaik ya dok ya. Yang terbaik walaupun mereka banyak berkorban ya. Iya, betul, banyak berkorban waktu, berkorban perasaan itu pastilah. Jauh dari anak itu luar biasa. Maka itu luar biasa untuk teman-teman yang telah berjuang di dalam menyelamatkan nyawa-nyawa pasien yang terinfeksi virus COVID-19 dan juga ya terutama juga lapisan masyarakat ya. Karena kita lihat pemerintah kota itu juga sudah sangat intens untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di lapangan. Puskesmas juga terus berjuang ya untuk mencoba jangan sampai menyebar luas pandemi tersebut, dan memang itu merupakan suatu perjuangan bersama. Ya betul dok, jadi memang banyak yang harus diadaptasi ya dok ya, terkait mulai dari kesehatan mental ya dok yang berpengaruh ya dok ya, karena itu juga mempengaruhi imunitas tubuh ya dok ya. Nah dok, ini kalau menurut dokter sendiri nih dok, siapa sih dok pahlawan di masa pandemi COVID ini yang dok
perlu kita apresiasi. Ini saking ini ya dok, saking saya tuh mau menangis, itu banyak tenaga medis yang gugur ya dok ya dalam menangani kasus ini, tetapi justru malah mendapatkan stigma yang kurang baik dok di masyarakat gitu dok. Silakan dok. Ya, sebenarnya pahlawan sejati dalam perjuangan COVID-19 ini adalah seluruh masyarakat. Berarti ya, memang di dalam garda terdepan ya di saat menangani pasien COVID-19 itu tenaga dokter dan perawat yang paling beresiko dan berjuang serta berkorban paling besar di dalam proses penanganan tersebut. Namun yang terutama juga dalam garda kemasyarakatan itu justru semua lapisan masyarakat dan komponen masyarakat yang menjadi pejuang di dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 supaya tidak terlalu luas dan tidak terlalu banyak memakan korban. Seperti itu kira-kira buat. Jadi memang semua kita ini adalah pejuang. Seperti waktu perjuangan kita 10 November 1945 itu juga kan berjuang seluruh lapisan masyarakat dengan para pejuang-pejuangnya berjuang, ya kan, sehingga kita bisa berjuang dengan gagah berani melawan tentara Inggris kalau tidak salah. Waktu itu musuhnya tentara itu tentara nyata. Kalau ini kita virus di dok. Ini virus. Butuh strategi ya. Betul, dan butuh strategi. Di saat kita berjuang yang mungkin Hari Kesehatan Nasional juga ini hampir sama dengan pandemi kita. Nah, cuma waktu itu kita memperjuangnya dan membasmi penyakit malaria waktu itu ya kan. Makanya waktu tahun 64 kalau masa 12 November 64 itulah udah diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional karena Indonesia berhasil membasmi malaria atau berhasil melindungi jutaan penduduk Indonesia waktu itu. Nah, kita sekarang sama berjuang juga. Kalau dulu orang kelihatan di 10 November, di 12 November kelihatan nyamuknya, malaria. Nah, sekarang nih lebih gak kelihatan lagi virus yang kita hadapi. Bingung ya. Bingung, kagak tahu orang yang mana. Jadi memang kita butuh strategi, butuh kebersamaan seluruh lapisan ya dok ya. Dan juga butuh perlindungan diri, ya terutama itu adalah yang tadi saya sebutkan 3M dan juga menjaga imunitas tubuh. Seperti itu. Jadi kita adalah berjuang sama seperti 10 November 45 ya dok? Betul. Ini seperti ini juga Buanti juga berjuang nih mempropaganda masyarakat. Jadi mari semua kalangan masyarakat kita patuhi untuk protokol kesehatan yang berlaku. Betul karena kita sekali. sekarang sama perjuangannya seperti 10 November tahun 45. Sama-sama berjuang dan berkorban. Iya dokter, betul sekali, setuju banget dengan apa yang kita bicarakan hari ini ya dok. Nah kalau kita balik lagi dok ke pelayanan nih dok, adakah pelayanan atau konsep dalam pembatasan pasien terkait physical distancing di RSUD kita? Oh iya, memang sih karena kita kan perlu menjalankan protokol kesehatan ya. Makanya di RSUD Kota juga tidak bisa membuka jumlah pelayanan yang sedemikian rupa seperti sebelum pandemi. Memang kita ada pembatasan supaya supaya social distancing-nya atau menjaga jaraknya itu bisa terjadi. Dan kita juga membuka pendaftaran melalui online. Jadi supaya pasien atau keluarga pasien yang mendaftarkan anggota keluarga yang sakit itu tidak perlu mengantri panjang. Maka kita menggunakanlah aplikasi online seperti itu. Jadi memang RSUD Kota Tangerang sudah memberikan satu konsep baru ya dok terhadap COVID ini untuk mempermudah, untuk mencegah juga ya dok ya terjadinya penularan terkait dengan physical distancing. Dan juga protokol kesehatan yang lainnya kita laksanakan juga, itu seperti halnya kita menyiapkan tempat-tempat untuk mencuci tangan, terus kita kalau hand sanitizer di tiap-tiap ruangannya atau di tempat-tempat yang terlihat oleh pasien, terus juga kita men-screening suhu tubuh daripada pengunjung yang akan masuk ke dalam gedung RSUD Kota. Dan kalau misalnya memang dia ternyata terdapat gejala panas kah atau batuk pilek kah, itu tidak diperkenankan masuk ke
area atau ke ruangan RSUD kota, tapi kita arahkanlah ke klinik ILI nanti untuk di screening lebih lanjut seperti itu. Aduh, luar biasa. Ini kayaknya salut juga sama manajemen RSUD Kota Tangerang ya dok ya. Sudah bisa mempersiapkan sedemikian rupa dalam waktu, kan kalau COVID ini kan dia sifatnya wabah cepat ya dok ya. Betul. Jadi kita banyak berubah-ubah dan kita semua tetap selalu siap ya dok ya. Betul. Dok, kalau kita bicara sedikit ya, ini lagi kita bicara santai. Suka beberapa kali melihat pasien atau keluarga pasien yang akhirnya menjadi emosi karena perubahan sistem yang berlaku dok. Padahal sebenarnya memang ini adalah untuk kebaikan bersama ya dok ya. Jadi bagaimana dok menurut dokter tanggapannya dok? Ya, memang sih perubahan-perubahan yang kita terapkan ini pastilah akan berdampak ya. Seperti yang jam besuk ditiadakan. Iya, jam besuk yang ditiadakan yang kita tidak saya sebutkan di depan ya, tapi memang jam besuk kita tiadakan. Memang ini sebenarnya untuk menjaga terjadinya penyebaran wabah ya, atau penularan dari pasien kepada keluarga pasien atau pengunjung, atau dari pengunjung yang mungkin tidak bergejala kepada pasien yang dikunjungi. Yang mungkin kan sekarang kita posisi dengan new normal ini kan otomatis kita memberikan pelayanan baik kepada pasien COVID maupun pasien non COVID. Nah jadi kami berusaha untuk bisa sama-sama menjaga pasien kami, juga menjaga keluarga pasien agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Seperti itu kira-kira bukan. Memang sih di awal mungkin terlihat kok tega amat sih orang sakit nggak dikunjungin gitu ya kan. Nah orang sakit mah didoain. Walaupun dalam sunnah Nabi juga memang sebaiknya di saat ada keluarga kita yang sakit kita kunjungi, itu kan merupakan suatu obat juga gitu. Tapi ya sekarang dengan kondisi seperti ini lebih baik kita coba doakan, berikan yang terbaik, support yang terbaik seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu pencegahan upaya penularan juga ya dok ya. Jadi mohon masyarakat itu mengerti juga dengan memang peraturan yang berlaku ya dok ya. Nah, kita merasa nih kalau kadang-kadang memang perasaan kok bisa sih kalau pasien butuh apa-apa bagaimana nggak ada keluarganya gitu. Tapi kita juga sudah informasikan kepada tenaga medis dan seluruh pekerja di rumah sakit, kita siap menginformasikan ke keluarga ya dok. Betul. Jika memang terjadi apa-apa, dan keluarga juga bisa bertanya atau memberikan atau konsultasi dengan dokter yang ada di ruang rawat inap ya dok. Betul, memang sih kita membuka ruang itu. Jadi memang kan kita ada news station, kita ada humas ya. Nah itu kita justru untuk membantu pihak keluarga untuk berkomunikasi dengan keluarga yang mungkin sedang dirawat di RSUD kota. Dengan cara seperti itu, saya rasa itu merupakan jalan yang bagus ya, yang baik. Karena ini bisa sama-sama menjaga saja supaya tidak terinfeksi satu sama yang lain. Jadi satu pintu ya satu dok ya. pintu, informasi kesehatan juga nurse station bisa menginformasikan, humas juga bisa menginformasikan. Jadi maka memang udah merupakan suatu kesatuan yang solid lah, ibaratnya satu kesatuan yang kompleks sehingga pelayanan juga bisa lebih optimal. Baik dokter. Kalau terkait jaminan pembayaran, tetap di RSUD Kota Tangerang bisa melakukan pembayaran dengan jaminan apa saja dok? Untuk pasien COVID dan COVID. Pasien COVID. Untuk pasien non COVID kita seperti biasanya ya, kita menerima jaminan dari BPJS ya kan. Dan juga kalau untuk pasien non COVID, pasien COVID dengan pasien COVID itu kan sudah jelas aturannya dari kementerian bahwa seluruh pasien COVID itu dijaminkan oleh Kementerian Kesehatan. Jaminan Kemenkes ya betul. dok ya. Jadi pun seluruh pasien COVID yang dirawat di RSUD Kota Tangerang tidak ada sepeser pun biaya yang dikeluarkan secara pribadi ya untuk proses perawatan di RSUD Kota Tangerang. Asal memang sesuai dengan ini ya dok, aturan yang berlaku, BPJS tetap aktif. Betul. Ya, ya. Baik, siap dokter. Ini saya
berbicara dengan dokter ini langsung terbuka ya dok, bahwa terbuka dalam arti oh iya ternyata banyak beberapa masyarakat yang ini loh masyarakat harus tahu gitu kenapa ada perubahan dalam aturan rawat inap gitu untuk mencegah penularan atau mencegah terjadinya klaster baru ya dok ya. Nah kemudian yang kedua dok, yang terakhir nih dok saya ini, apakah pesan yang ingin disampaikan bagi dokter, untuk dokter, bagi tenaga medis, bagi masyarakat yang memang sedang mengalami pandemi COVID, karena kan COVID ini terkait juga perubahannya dengan ekonomi, kesehatan mental, dan lain-lain. Ya. Yang terpenting adalah kita sama-sama berjuang dan berjuang bersama melawan COVID dengan melaksanakan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu yang terpenting, ya. Terus yang kedua juga hilangkanlah stigma di masyarakat terhadap pasien-pasien COVID, kepada tenaga kesehatan ataupun terhadap keluarga yang pasien COVID, karena mereka itu kalau ditata laksana secara baik tidak akan menular. Dan di saat mereka diisolasi mandiri di rumah pun tidak perlu dijauhi, karena mereka di saat kita tata laksana mereka tidak keluar rumah, namun kita support untuk kebutuhan logistiknya, itu pun akan sangat membantu. Karena apa? Membantu kepada pihak yang sedang diisolasi dan juga membantu kepada masyarakat supaya tidak terinfeksi. Jadi marilah kita hilangkan stigma itu, karena tidak ada yang mustahil kalau kita berjuang bersama dan menghilangkan stigma seperti itu. Ini sama balik lagi seperti perjuangan di tanggal 10 November ya dok ya, 10 November tahun 45. Kalau yang di tahun tersebut adalah berjuang melawan penjajah, kita saat ini berjuang melawan virus corona ya dok ya. Dulu juga waktu malaria, orang kena malaria dijauh dibilang penyakit kutukan. Tapi ini masih banget nih dok stigma yang terjadi. Ini mau bukan COVID, ini konspirasi dok. Ya kita fokus pada penanganan saja ya dok. Betul. Ya, pencegahan supaya tidak menjadi wabah yang semakin membesar angka kesakitannya ya dok. COVID itu nyata Bu Anti. COVID nyata ya. Bukan COVID hal yang dibuat-buat ya, itu merupakan yang nyata. Kami di RSUD banyak sekali menangani pasien-pasien COVID-19 dan memang tingkat keberhasilan kesembuhannya tergantung dari penyakit komorbid yang dimiliki dari pasien tersebut. Betul. Ya, jadi itu merupakan suatu penyakit yang nyata, maka kita berjuang bersama untuk membasmi penyakit tersebut. Paling bahagia dok kalau kita tuh dalam pelayanan ya dok, pelayanan rawat inap, ketemu pasien yang tadinya positif COVID, kemudian dirawat inap, kemudian menjadi sembuh ya dok. Dan pasien itu merasa happy, kemudian juga kita tuh merasa gitu, iya ibu jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya, dan dia menjadi informasi ya dok di masyarakat bahwa sebenarnya tidak perlu ditakuti ya dok, tapi memang semua ada tingkat kesembuhannya masing-masing ya dok, tergantung penyakit komorbid yang diderita ya kan. Terima kasih nih dokter, hari ini kita udah ngobrol banyak terkait pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional ke-56. Kalau dari dokter sendiri dok, terakhir saya bertanya dok, apakah di RSUD Kota Tangerang tidak menerima untuk pasien dari luar Kota Tangerang dok? Oh enggak. Tidak ya? Tidak. Kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar Kota Tangerang ya, baik itu penyakit yang berkaitan sama COVID atau tidak. Oke. Kita tetap memberikan pelayanan tersebut. Selama ruang pelayanan kita masih ada, kita tidak pernah memberikan suatu ruang batas tersendiri kepada mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah Kota Tangerang. Seperti itu kira-kira dua. Baik, berarti tidak ada perbedaan. Aduh, waktunya ternyata sudah overtime dok.
Baik, Dok, Baik. waktunya sudah overtime nih. Kalau ngobrolnya lama kita bisa sampai besok ya, Dok ya. Ngobrolnya panjang. Baik teman-teman, sahabat sehat RSUD Kota Tangerang, demikianlah kami melakukan diskusi interaktif podcast di RSUD Kota Tangerang. Jangan lupa tonton di YouTube channelnya RSUD Kota Tangerang dan Instagram RSUD Kota Tangerang. Jangan lupa sekali lagi follow IG-nya RSUD Kota Tangerang dan subscribe YouTube channel RSUD Kota Tangerang. Dokter, terima kasih banyak Sama-sama, waktunya. Nanti, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu baiklah, marilah kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada RSUD Kota Tangerang yang selalu setia melayani dan merawat setiap pasien yang terkena virus COVID-19 maupun non-COVID-19 dengan penuh pengorbanan dan rasa cinta. RSUD Kota Tangerang nyaman, terjangkau, dan terpercaya. Jadi pilihan untuk kesehatan